Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Anda kembali ke Top News, pemirsa. Setelah kasus dugaan korupsi Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi dan Korsmin Basarnas Letkol Afri Budi Cahyanto diambil alih, muncul skeptis dari publik bahwa penanganan perkara tidak akan optimal. Kasus ini menjadi pertaruhan kredibilitas peradilan militer. Apakah penanganan kasus ini akan transparan? Pemirsa, inilah Top Review. Jumat lalu, jelang pukul 3 sore, awak media yang meliput di gedung KPK yang beralamat di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, dikejutkan dengan kedatangan rombongan petinggi TNI. Rombongan dipimpin Dan Puspom TNI Marsikal Muda Agung Handoko. Dan Puspom menyatakan mau membahas penetapan tersangka kepada Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi dan Korsmin Basarnas Letkol Afri Budi Cahyanto dalam dugaan kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka, 3 orang dari pihak swasta dan 2 orang merupakan anggota TNI aktif. Atas penetapan tersangka tersebut, TNI menyatakan keberatan dan menegaskan seharusnya keduanya menjalani proses hukum militer. Usai pertemuan, KPK meminta maaf kepada TNI atas proses hukum dugaan korupsi Kepala Basarnas Marsda TNI Henry Alfian dan Korsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto. KPK mengakui telah melakukan kekeliruan timnya dalam melakukan penangkapan. Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu, ternyata tim mengetahui adanya anggota TNI, dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kehilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani, bukan KPK. Karena lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok peradilan itu diatur ada 4 lembaga peradilan: peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama. Nah, peradilan militer tentunya khusus anggota militer. Peradilan umum tentunya untuk sipil. Nah, ketika ada melibatkan militer, maka sipil harus menyerahkan kepada militer. Di sini ada kekeliruan, kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan pada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI. Atas kehilafan ini kami mohon dapat dimaafkan. Setelah permintaan maaf dari pimpinan KPK, pihak TNI kemudian mempelajari kembali bukti-bukti yang dimiliki KPK. Setelah mempelajari, maka TNI baru akan menetapkan status hukum terhadap Marsda Henry Alfian dan Letkol Afri Budi Cahyanto. Pengambil alihan kasus dari KPK ke TNI tak pelak menimbulkan pro dan kontra. Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mohtar berpandangan, idealnya kasus dugaan korupsi di Basarnas ini disidangkan di peradilan umum, bukan peradilan militer. Kalau ditanyakan ke saya bicara soal idealnya, saya kira idealnya ini adalah kejahatan dalam konteks sipil. Ini adalah kejahatan korupsi dan bukan bagian kejahatan dalam konteks militer. Maka kita kalau bicara idealnya harusnya masuk ke dalam pengadilan sipil, masuk ke dalam pengadilan tindak pidana korupsi. Itu juga yang ditetapkan misalnya dalam Undang-Undang KPK Pasal 5 yang mengatakan pengadilan tipikor itu adalah satu-satunya pengadilan, Undang-Undang Pengadilan Tipikor maksud saya, satu-satunya pengadilan yang menyelesaikan perkara korupsi. Nah, tapi memang praktik selama ini yang memang dilakukan dengan konteks koneksitas. Ada beberapa kasus korupsi di mana melibatkan pihak militer, itu kemudian dipisahkan
KPK mengerjakan sipilnya, sedangkan militer mengerjakan militernya. Sekira saya ada beberapa kasus yang sudah dilakukan selama ini. Akhirnya, pada Senin lalu, TNI resmi menetapkan Kabasarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Korsmin Kabasarnas Letkol Arief Budi Cahyanto sebagai tersangka. Dalam konferensi pers bersama dengan Ketua KPK Firly Dahuri dan Puspom TNI Marsda Agung Handoko menyatakan, kedua tersangka akan ditahan di instalasi tahanan militer milik Puspom AU di Halim. Pasal yang dilanggar terkait dengan tindak pidana yang kami sebut di atas tadi, kami sudah berkoordinasi dengan pihak KPK dan menetapkan pasal 12A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Proses hukum dari hasil uraian di atas dan menurut keterangan saksi pihak swasta, maka dengan terpenuhnya unsur tindak pidana, penyidik Puspom TNI meningkatkan tahap penyelidikan kasus ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan kedua personel TNI aktif atas nama HA dan ABC sebagai tersangka. Terhadap keduanya, malam ini juga kita lakukan penahanan dan akan kita tempatkan di instalasi tahanan militer milik Pusat Polisi Militer Angkatan Udara di Halim. Pengadilan terhadap Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Korsmin Kabasarnas Letkol Arief Budi Cahyanto dipastikan akan dilakukan di pengadilan militer. Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro menjelaskan akan melakukan koordinasi dengan KPK dalam penanganan kasus ini. Sebetulnya penyelesaian perkara korupsi tahun 2016 itu sama persis saya bilang. Kemudian penyidik KPK itu ada di dalam ruangan Puspom TNI ketika melakukan pemeriksaan. Dan saya juga bilang bahwa sebetulnya penyidik KPK itu titip beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh penyidik Puspom TNI kepada terperiksa. Jadi sebetulnya bukan hal yang aneh dan itu sudah kita lakukan sebetulnya. Dan dari aspek koordinasi, komunikasi, terus kemudian praktek yang belum sebelumnya itu sudah berjalan dan itu sudah kita lakukan. Malahan kita saling cross hasil pemeriksaan dan kita saling mengisi sehingga pemeriksaan penyelesaian kasus korupsi ini bisa dilaksanakan dengan lebih cepat. Banyak kalangan menilai peradilan militer di Indonesia belum mampu memberikan hukuman maksimal bagi oknum TNI yang melakukan tindak pidana. Hukuman di peradilan militer sebenarnya justru lebih berat. Salah satu contoh kasus adalah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta yang menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Brigjen TNI Teddy Hernayadi yang terbukti melakukan korupsi anggaran pengadaan alat utama sistem persenjataan TNI berupa helikopter Apache dan pesawat F-16 tahun anggaran 2010-2014. TNI menjamin akan melakukan persidangan secara transparan, yang pasti kasus ini akan menjadi sorotan publik dan sekaligus menjadi pertaruhan kredibilitas peradilan militer. Rangkuman berita menarik akan hadir di Top of the Top usai jeda.